Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memenuhi hati Santa Perawan Maria dengan rahmat-Mu, sehingga ia menjadi kediaman yang pantas bagi Roh Kudus. Semoga berkat jasa dan doa restunya, kami pun diterima dalam bait kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Karena Tuhan juru selamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk menundukkannya di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau perawan Maria, sebab sabda Allah kau simpan dalam hati, kau renungkan dan kau resapkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah,
orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku terus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, saudari-saudara umat beriman yang dikasihi Kristus. Pernah ada seorang imam diosesan dari keuskupan tertentu yang belajar di kota besar. Dia belajar hal-hal seperti ketahanan nasional gitulah. Lalu satu ketika ditanyain oleh seorang temannya dari agama lain, dan temannya itu juga adalah pemuka agama yang sedang dikirim studi di lembaga itu. Teman itu bertanya kepada pastor itu, Pak Romo ini jangan-jangan intelnya agama Pak Romo lah. Mungkin fakta ini tidak terlalu menarik bagi banyak orang, dan bagi saya ini fakta yang menarik karena mengapa agama punya intel? Dan pertanyaan itu terjawab oleh kondisi sosial kita belakangan ini, minimal 5 tahun belakangan ini, agama menjadi komoditi isu dalam politik kita. Lahirlah berbagai macam istilah dalam perang agama itu, dalam soal isu, perang isu tentang agama. Dan
perang isu itu adalah satu bentuk kekerasan yang terjadi. Bentuk kekerasan itu sesungguhnya akan diminimalisir atau dilumpuhkan oleh hati setiap orang yang beragama yang memiliki kelemah lembutan. Hati setiap orang yang beragama, orang yang beriman untuk memiliki pengampunan, memiliki kepekaan pada kebenaran agama lain, tidak mempertentangkan kebenaran agama lain, tetapi lebih memahami dan terbuka terhadap mereka. Dan hari ini Injil yang menampilkan bagaimana Maria yang begitu gelisah, begitu galau karena anaknya tertinggal di bait Allah, tidak pulang beserta keluarga ke kampungnya, tapi tinggal berdebat, belajar, berdiskusi, belajar tanya jawab. Dia tampil seperti seorang jurnalis, tetapi juga dia tampil sebagai seorang narasumber yang baik. Dan itulah membuat Maria begitu galau, dan ia menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Maka marilah dalam hidup ini kita bisa berdebat, tetapi kita juga harus terbuka pada kekuatan kebenaran lain. Dan itulah yang dicontohkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Maka marilah kita juga belajar dari Maria yang juga memahami setiap perkara dan merenungkan dalam hatinya. Dan dengan demikian ia membangun sebuah kekuatan spiral kebisuan yang disebut oleh para ahli komunikasi untuk menganggap dirinya sebagai orang yang hina dina dan menampilkan banyak orang yang lain sebagai orang yang lebih luar biasa, orang yang patut dicontohi, patut didengarkan, dan patut juga menjadi inspirasi baginya. Bagi kita semua, memiliki kelemah lembutan adalah satu hal yang mutlak untuk menjadikan bahwa kita yang beriman adalah sosok yang tepat, orang yang tepat untuk mewartakan cinta kasih itu kepada semua orang. Amin.